Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dari Kitab untuk kelas 10. Tadi masuki bab yang baru yang berjudul berbusana muslim dan muslimah merupakan kepribadian dan keindahan diri. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, mari sama-sama kita baca doa terlebih dulu guna untuk kelancaran, untuk kemudahan proses pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan berdoa, silakan dipimpin. Nah, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan keindahan diri? Ada yang bisa menjelaskan? Ya? Kecantikan bisa. Apa lagi? Ketampanan. Ketampanan. Ada titik ketampan kan? Nah, pasangannya apa lagi? Enak dipandang, betul. Itu. Terima kasih. Ya kan? Jadi ada yang untuk ketampanan, kecantikan dan enak dipandang. Nah, sekiranya kita dipandang sesama manusia maupun dipandang Allah tidak dalam penampilan hidup tidak terlalu buruk atau rusak, ya kan? Baik dari pakaian kita, kepribadian maupun hati dan pikiran kita. Ini dulu. Memahami kegiatan apa saja ini, ya kan? Sebagai langkah awal, yaitu kita harus tahu memaknai apa itu tentang kita cara berpakaian yang baik dan benar, ya kan? Ini dulu. Sebagai dari kecantikan, ketampanan maupun enak dipandang. Nah, bagaimana caranya kita berpakaian sesuai syariat yang dibenarkan, nah, sesuai Islam. Maraknya ketika berpakaian, ya kan, seperti kita yang ada di Indonesia ini, berbagai macam ragam jenis maupun bentuk pakaiannya, ya kan. Nah, ada yang dibolehkan, ada yang dibolehkan, walaupun yang dibolehkan itu sudah kalau dilihat sesuai kriteria Islam, tapi nyatanya belum sesuai. Oleh karena itu dalam kompetensi dasar ini yang pertama yaitu ada kita terbiasa membiasakan akan menjadi membudayakan diri kita berpakaian itu sesuai Islam yang dibenarkan. Kemudian kedua menunjukkan, nah kita menunjukkan, nah pakaian Islam yang benar itu adalah seperti ini, nah kepada orang lain, baik lingkungan keluarga, sekitar maupun teman-teman kita. Ini juga jadi bagian media dakwah, ya kan, dalam kita menyuruhkan kepada orang lain untuk sama-sama berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis. Nah, ini kalian mengkaji apa saja sih, ya kan, baik bahan atau batasan auratnya, bahan-bahannya, bahan seperti apa pakaian yang dibenarkan dalam Islam yang pas untuk kita pakai sebagai orang agama Islam, dan juga batasan auratnya. Ini kita harus sama-sama analisis, mencari, menyajikan keutamaan. Ini keutamanya apa, ya kan, akibat, ya kan, fadilahnya, kelebihannya bagi kita melakukan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, itu caranya juga seperti apa. Masuk kita ke bagian kata konsep. Nah, yang pertama itu adalah ada ridho ilahi, kita mengharap kita mencari hidup ini hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4. Nah, ada aurat, warna ungu, kubang, warna biru, longgar, kemudian warna pink, tidak menyerupai tanaman jenis. Silakan kalian buat kelompok antara Bapak interview dari kalian. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya. Kalian mencari permasalahan pembelajaran ini, pertanyaan
Islam. Akan busana Islam adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita atau muslimah sebutannya dan maupun laki-laki atau muslim dan setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun ketika lagi santai. Itu pasti ya kan. Tapi dalam kita sehari-hari, baik kita ke sekolah maupun aktivitas lainnya juga harus wajib kita yang namanya menutup aurat. Itu pakaian yang sesuai standar ya kan, artinya yang dikenakan Islam, tidak menyakiti orang Islam. Pertama kalau sudah kita paham ya kan, lalu kemudian yang kedua tidak menggunakan syahwat, artinya tidak memakai pakaian yang terlalu yang ya tidak mengumbar, tidak transparan, kemudian seperti ini tidak longgar. Kemudian ini yang karena ketika kita menyerupai pakaian lawan jenis, menyerupai laki-laki memakai pakaian perempuan, jadi perempuan memakai dengan identik dengan laki-laki. Itu yang diharamkan dalam Islam. Kemudian 7, bukan busana atau pakaian sutra. Nah ini yang membuka aurat. Kemudian bukan tabarus ini adalah kita ingin dipuji. Nah, kita berpakaian tapi semata-mata hanya untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu namanya tabarus. Aurat dan sebagai perhiasan memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Dan menutup aurat dan sebagai perhiasan. Nah, jadi pertama itulah tujuannya sebagai menutup aurat sudah pasti akan bagian yang paling utama. Kemudian sebagai perhiasan, memperhias karena mempercantik, memperindah, enak dipandang. Nah, itu betul. Kemudian baik, sebagai bagian dari ibadah. Kita berpakaian ini kan sama seperti kalian. Yang laki-laki pakai celana panjang, pakai baju sampai siku, pakai pramuka, ya kan. Hari ini perempuan juga sama, pakai kerudung, celana panjang ya kan, pakai pramuka. Itu juga sudah sesuai kriteria syariat Islam. Kita tidak seperti yang diharapkan ya kan. Kemudian menghindari diri dari godaan setan. Kemudian sebagai identitas diri, akan beberapa kali tujuannya adalah sebagai melindungi diri kita ya kan dari hal-hal orang yang ingin berbuat jahat. Yalah. Misalkan antar kelompok kalian memberikan catatan ya kan untuk menanggapi gambar ini. Dan semuanya juga akil balik ya kan, laki perempuan yang wajib hukumnya untuk aurat. Kita temukan antar kelompok kalian seperti apa? Ada tambahan? Untuk kali ini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, jadi boleh. Perkenalkan, nama Ulun Sama. Ingin bertanya, maksud dari tidak menyerupai laki-laki itu kayak apa, Pak? Maksud kita menyerupai laki-laki kan ke perempuan, seperti perempuan memakai celana jeans. Itu. Nah, yang ketat ya kan. Kan ada kan celana panjang untuk perempuan, tapi dipakai pakaian panjang. Itu maksudnya. Baik itu juga laki-laki dilarang memakai menyerupai pakaian perempuan. Nah, laki-laki. Silakan kita. Perkenalkan, saya Haliza dari Pulau Kira. Ingin bertanya, jadi apa hukumnya Pak kalau wanita itu memakai celana, entah celana jeans atau celana yang longgar aja, tapi hukumnya apa? Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Kami ucap terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana perempuan pakai jeans ya kan? Kalau jeans untuk perempuan, kalau koridornya itu asal kita pakai, kalian yang pakai baju yang panjang. Nah, artinya mohon maaf tertutup bokong, paha, enggak apa-apa. Asal jangan tentu tadi kan, mohon maaf. Mungkin kita lihat bentuk bagian belakangnya atau pahanya, nah itu yang bisa orang berpikiran hal-hal orang lain memandang kita melawan jenisnya memandang kan bisa berpikiran hal yang negatif. Nah kemudian lanjut kita hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Hikmah ini juga melengkapi sebagian dari manfaat ya kan terdapat dalam buku pembelajaran kita maupun LKS. Yang pertama sebagai keimanan, nah kan
iman kita kepada Allah, yaitu kita menuruti perintahnya dengan menutup aurat kita dengan berpakaian yang sesuai syariatnya. Kemudian yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah, kita berpakaian pun juga sama ya kan? Kalian putrinya, putranya, ya kan? Bapak berdiri di sini, kita tutup aurat, itu juga mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita telah menutup aurat kita sesuai dengan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, sebagai cara menghindari, mencegah mendapat murka dan laknat dari Allah. Ya kan? Karena apa? Kalau orang sengaja membuka auratnya, berapa mata yang memasang, segitu juga dosa yang tak tanggung. Kemudian yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Nanti kan? Nah, kita menjaga pandangan. Kita dengan berpakaian yang rapi, yang panjang, itu juga sebagai bentuk kita menghindari hal-hal yang ini. Yang bagian nomor 4, mencegah dari kekerasan dan pelecehan. Kemudian yang kelima, nih sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Nah, katakan bahwasanya aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Nah, para perempuan, maka sesuai hadis Nabi, ya kan, semua tubuh wanita adalah aurat kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, ini kalian lakukan evaluasi. Silakan kerjakan soal di SMS ruang guru. Silakan buka handphonenya. Kerjakan yang soalnya setelah Bapak instruksikan di situ ya kan. Kerjakan dengan baik dan benar. Evaluasinya, kami ke bagian refleksi. Kesimpulannya, tentang kegiatan pembelajaran ini, apa yang telah kalian dapat, apa yang kalian pahami, ada yang bisa mengutarakan? Ya silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana pengertian tentang berpakaian secara syariat Islam dan bagaimana berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan menentukan batas-batas aurat, dan yang kita pelajari terakhir adalah hikmah dari berpakaian menurut syariat Islam. Iya. Artinya pembelajaran kita hari ini adalah tentang membahas kita ya kan, tentang cara kita menutup aurat dan apa hukumnya. Tolong kalian cermati. Saya minta tolong Ustaz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Ibu-ibu dah mulai menyampaikan menutup aurat ini. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat neraka jahanam tempat. Suaminya yang diam saja dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Karena saya takut Ustaz, nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariyah. Jariyah artinya mengalir. Ainun jariyah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda. Ya, sampai di sini pembelajaran kita, kan, dengan tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mendapatkan keberkahan apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan sedikit meneruskan pembelajaran tentang cara berpakaian Islam ini. Mudah-mudahan bisa kesatuan oleh Allah SWT. Amin. Itu sebelum akhir pembelajaran kita, marilah kita berdoa akan sesuai kepada kita dan Islam. Silakan doa mungkin lagi.
pulang, marilah kita bersama-sama baca doa terlebih dahulu agar jangan nanti kita diberikan keselamatan sampai tujuan dan pembelajaran tadi diberikan manfaat untuk berdoa dengan. Mari sama-sama kita belajar ini dengan bersyukur alhamdulillah dan dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.